Sebenarnya jadi event ini tuh buat kita seru-seruan juga sama teman-teman, ya sambil reuni lah. Kemarin kan kita ada Kevin juga, ada Pamela, terus ada Mila juga. Jadi emang tiba-tiba bikin plan kan banyak barang-barang yang udah nggak terpakai gitu kan. Nah terus kita pikir kayak gimana caranya supaya kita bisa sambil kumpul-kumpul, terus habis itu kita juga bisa ngelakuin sesuatu yang produktif di sela-sela syuting. Jadi kita jualan lah nih barang-barang pre-love kita, sekalian juga supaya kita bisa ketemu lagi sama fans-fans kita yang dulu tuh sering banget juga nyamperin kita zaman kita masih syuting sama-sama. Waktu itu kan dulu syuting ada sinetron kita yang lama sama-sama itu kan masih sering banyak banget tuh yang suka mention kayak kapan kalian kumpul lagi. Jadi ini sekalian ajang reuninya kita sambil reuni juga sama fans-fans kita dulu. Tapi kan misalnya ini kan ada Kevin Julio, ada Pamela, ada Rizky Camila. Itu tuh kayak flashback berarti atau mungkin katanya tadi reunian gitu. Iya. Emang udah direncanakan untuk mengadakan film di sini atau seperti apa itu? Iya, jadi tercetuslah ide gitu kan, gimana caranya supaya kita bisa ngumpul, ngelakuin hal yang produktif, bisa ketemu lagi juga sama fans-fans kita gitu. Dan menurut aku ini hal yang produktif banget sih, kita bisa sambil declutter barang-barang yang udah gak kepake, terus bisa kumpul-kumpul lagi, dan semoga barang-barang ini juga bisa jadi berguna buat yang lain karena juga kita jual dengan harga murah gitu kan. Kak, dari barang-barang yang kakak jual pre-love itu ada kenangan gak sih, kayak ada satu pakaian yang mungkin itu kenangan tapi kayak akhir udahlah gitu udah dipakai, atau mungkin yang paling favorit gitu seperti apa? Pastinya ada, itu tuh aku beresin lemari tuh kayak mikirnya tuh banyak yang berkali-kali gitu loh, kayak aduh masih suka lagi, aduh tapi kayaknya udah hampir berbulan-bulan, ada yang bahkan kayak udah tahunan nggak aku pakai lagi gitu, tapi sayang gitu kan. Tapi ya daripada sama aku juga jadinya nanti gak kepakai, mungkin ada yang lebih suka dan nanti bisa lebih kepakai sama orang lain, kenapa enggak gitu. Bahkan ada sepatu yang dulu aku pakai syuting zaman sinetron itu sampai sekarang masih aku simpen dan akhirnya aku jual gitu. Jadi ya banyaklah barang-barang yang punya kenangan sebenarnya, tapi ya daripada sama aku cuman jadi pajangan, lebih baik dijual dengan harga murah, siapa tahu ada yang suka dan bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Selain mengikuti mungkin event ini nih kak, ini kan maksudnya pengen tahu juga dong kak, maksudnya kesibukan kakak nih lainnya, apalagi kan ini event kan biasanya kan weekend atau apa, itu mengalami kesibukan kakak yang lain nggak sih yang harus misalnya nih hobi atau me time atau apa gitu? Enggak sih, kebetulan aku memang dapetnya weekend. Kemarin kan Pamela sama Kevin udah hari Jumat, karena aku lagi stripping kan, lagi syuting sinetron. Jadi emang kebetulan dapat liburnya weekend nih, pas banget hari ini aku libur, jadi hari ini aku yang datang. Nah besok hopefully kita berharap sih bisa kumpul berempat besok hari Minggu gitu. Jadi bersama-sama sekalian ketemu sama fans-fans juga gitu. Kangen main sinetron juga bareng-bareng nggak sih kak, mungkin sama yang lainnya gitu? Kangen sih jujur, tapi ya kan kita tetap bersahabat, tetap sering ketemu juga. Mungkin nggak bisa satu project, tapi kan yang namanya tali pertemanan dan persahabatan itu nggak pernah putus. Jadi ya saling support satu sama lain aja dengan pekerjaan dan proyeknya masing-masing. Tapi kalau dari kakak sendiri mungkin plannya nih setelah itu apalagi sih kak, mungkin di umur sekarang atau kedepannya gitu, atau mungkin di tahun ini apa? Plannya sih sekarang jalanin aja sih pekerjaan, proyek yang ada saat ini. Puji Tuhan juga sinetron aku yang saat ini lagi syuting, lagi jalan, diterima dengan baik sama masyarakat, ratingnya bagus. Berharap ya semoga panjang, banyak yang suka terus bisa berkarya dan terus bisa menghasilkan ya karya-karya yang bisa dinikmati dan disukai sama banyak orang. Tapi kakak pernah kepikiran nggak sih kalau kakak mungkin dari entertain itu syuting dan sebagainya, pengen kali-kali nyoba kayak hal yang lain, mungkin hobi yang terpendam gitu? Hobi aku olahraga. Jadi bener-bener di sela aku syuting tuh, kalau mungkin ada yang follow aku di sosmed pasti tahu kerjaan aku olahraga. Jadi bener-bener itu hobi yang terus aku jalankan, dan di sela-sela aku libur syuting pasti akan aku usahakan untuk aku lakukan gitu. Kayak kemarin bisa syuting pulang cepet, aku langsung gym, habis itu langsung tenis gitu. Jadi bener-bener di sela waktu aku selipkan pasti olahraga. Pengen nyoba ini nggak sih kak, kayak misalnya kayak banyak juga artis lain kayak buka gym sendiri atau enggak buka tempat yang mampu menghasilkan sendiri nih kak, jadi ini bisnis lagi.
Kalau misalkan olahraga sih sejauh ini aku ya buat fun aja sih karena emang suka. Terus punya komunitas juga kebetulan yang sama-sama punya hobi yang sama. Jadi kita seru aja buat kumpul-kumpul juga, saling support, saling saling nge-push satu sama lain buat kayak misalkan kalau gym angkat beban lebih berat gitu atau tenis untuk kumpul-kumpul sama-sama seru-seruan gitu, drilling, belajar teknik-teknik baru. Jadi lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk bisnis kebetulan aku salah satu owner tempat ini. Jadi ini sekalian juga untuk ajang promosi supaya banyak yang datang, banyak yang bisa tahu Syafa. Ini juga bareng bisnis bareng teman-teman juga nggak? Bareng sama manajerku ini. Jadi ada beberapa orang bareng juga sama manajerku. Jadi biar makin ramai juga yang datang ke Tapi sini. Kak, ini kan pre-love gitu ya kayak tapi sebelumnya ada buka online kah atau memang khusus ini 3 hari offline di sini atau bagaimana Kak? Ini 3 hari offline aja sih di sini. Berarti memang tidak ada online ya sebelumnya mungkin pernah ini Oh, pre-love juga. sebelumnya aku pernah jual pre-loved aku, tapi itu kayak di satu marketplace lah jatuhnya. Dia emang satu e-commerce gitu yang emang spesial untuk jual barang-barang pre-loved gitu. Tapi itu lebih selektif, lebih ke barang-barang yang lebih high end mungkin ya, yang memang kayak lebih yang terawat, yang maksudnya barang-barang yang tas mungkin branded kalau gitu. Kalau di pre-loved kayak gini kan kita lebih kayak affordable karena kan kita untuk ajang ketemu-ketemu ya nggak cuma mikirin untung lah, lebih ke ajang ketemu-ketemu sama fans, bisa kumpul-kumpul, kayak mereka juga bisa beli dengan harga murah gitu. Jadi beda sih. Nanti untuk hasil dari penjualan ini tuh untuk donasi kah atau untuk pribadi atau untuk seperti apa nih Kak dari pre-love ini? Hasilnya sih pengennya sih bisa untuk didonasiin, jadi nanti bisa berguna juga buat orang lain gitu. Alasannya apa nih Kak akhirnya tercetus yaudah deh akhirnya di tahun ini punya bisnis apa yang jadi bisnis juga di tahun ini apa gitu? Sebenarnya sih kalau bisnis udah dari dulu sih aku emang suka ya, kebetulan dulu aku pernah punya aromaterapi sampai sekarang masih jalan, tapi memang itu kan kayak project-project iseng karena memang papaku bisnisnya di situ, terus aku coba bikin produk sendiri gitu. Cuman memang sambil belajar yang namanya bisnis kan kalau kata orang bukan gagal, tapi lebih ke kita mencari celah gitu kan. Kita tuh belajar sambil jalan gitu. Jadi karena itu project-project iseng, aku belajar banyak dari situ. Jadi sambil mencoba ngulik-ngulik lagi kira-kira passion aku di mana, harus bikin plan yang seperti apa kayak gitu. Dan sekarang gimana nih Kak? Udah ketemu Kak? Atau mungkin ini adalah salah satu passion Kakak tapi yang stabil lah gitu? Sambil jalan sih ya, menurut aku ya gitu sih. Bisnis itu selain dari skill, selain dari planning yang bagus, manajemen yang bagus, luck juga ada, dan bagaimana cara kita bikin marketingnya dan segala macam, banyak banget aspek yang jadi jadi checklist lah dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi ya hopefully ini juga bisa sukses ke depannya dan bisa banyak lagi lah project-project yang bisa aku kerjain ke depannya. Dari hobi kakak yang tadi mungkin dengan proporsional badan segini udah cukup apa masih ada lagi ditambah di masa lalu? Waduh, enggak, kayaknya aku udah gede banget. Soalnya udah agak-agak mulai serem gitu ya kalau bisa ketambah gede lagi ya. Tapi aku senang aja sih karena emang nggak tahu ya, semuanya kan berawal dari iseng ya. Kayak bisnis juga dicoba-coba, ternyata ada yang bisa sukses, ada juga yang mungkin emang perlu banyak perbaikan gitu. Olahraga juga sambil iseng-iseng karena emang senang olahraga dari zaman kecil. Terus ternyata ada yang nyangkut dan malah jadi addict terus-terusan gitu kan. Tapi ya memang segala sesuatu kan ada porsinya. Nanti kalau misalkan aku terlalu besar, nanti nggak dapat peran perempuan lagi, ntar aku jadi preman. Apa dengan bisnis itu kakak masih ini nggak sih kayak misalnya untuk mungkin nih untuk asmara atau ada sebagainya itu ada kriteria tertentu nggak sih? Apa mungkin di tahun ini pengen deh misalnya punya hubungan lebih baik, lebih serius atau seperti apa? Ya didoain aja lah, kalau masalah itu semua aku serahkan Tuhan di atas. Mengikuti jejak teman-teman yang lain, Kamila kan baru nih, terus mungkin dari saya sendiri ada nggak rencana selain Ya yang namanya menjadi hubungan pasti serius, apalagi usianya juga udah matang kita kan, jadi ya pasti plannya ke arah sana. Tapi kan semua by proses lah,
step by step, banyak banget juga yang masih harus kita benahi lah secara diri dan juga secara environment lingkungan di sekitar kita, banyak yang harus disiapkan gitu. Jadi didoakan aja. Sudah ada kaca sudah ada sudah ada perbincangan ke arah sana kakak atau seperti itu? Iya, didoain aja lah. Bukan dunia entertain ya Kak? Bukan. Kak mungkin Orang tua udah desakan nggak? Oh, enggak ada sih. Tapi ya kemarin sebelum mamaku meninggal, mamaku kan udah ketemu dan mamaku suka juga sama dia, sayang juga. Jadi ya itu adalah salah satu aspek penting lah buat aku. Apalagi yang namanya orang tua udah nggak ada, tapi mamaku sayang juga gitu sama dia ya. Harapannya benar-benar bisa menjalani yang lebih serius sama orang ini, karena kan ini istilahnya kayak pasangan terakhir yang mamaku lihat gitu. Jadi ya didoain aja makanya. Kalau papaku sih nggak ada masalah, papaku selalu support dan papaku senang-senang aja. Kenapa masih belum berani kak buat melangkah? Sementara kan istrinya didapat. Karena menikah itu nggak cuma butuh restu ya. kenapa nggak open public juga Kak? Mungkin Sebenarnya aku nggak nutupin juga, nggak ada hal-hal yang aku tutupin. Maksudnya aku post juga, tapi memang ya kayaknya menurut aku banyak hal yang lebih penting ya dalam yang lebih positif yang bisa aku share daripada hubungan asmara aku ke orang banyak gitu. Jadi ya lebih ke yang positif aja lah, share pekerjaan, share hobi, ya gitulah. Ketakutan nggak sih kak? Maksudnya ada ketakutan gitu sampai akhirnya jarang ngomongin pasangan di Nggak juga sih, tapi ya dianya juga pemalu, jadi ya udahlah gitu. terakhir nih Kak mungkin boleh kenalin Oh iya, Anas ya. ini adik satu manajemen aku, namanya Anasya ya sayang. Doain juga ini, dia baru mulai berkarir, semoga kedepannya bisa sukses juga. Ya sayang ya. Dunia entertain juga Kak. Iya, dan dia hobi, dia jago banget ngedance. Kamu jago banget ngedance. Suka ngepost di sosial medianya ngedance. Iya. Gimana sih mau perkenalkan diri? Aku Anasya, aku hobinya sih yang penting bergerak aja. Penting bergerak. Oh, mau nge-gym ya aku nggak? Oke, thank you Kak. Kak Michelle satu lagi dong. Ini kan bentar lagi kan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ya, Nah, kalau Kak Michelle sendiri tuh menurut Kak Michelle seperti apa sih Indonesia yang sampai ke 78 tahun ini? menurut aku sebuah kebanggaan sih. Menurut aku melihat perjuangan dari mulai kita merdeka sampai di tahap ini, melihat banyak banget perubahan-perubahan yang signifikan lah, apalagi beberapa tahun terakhir kemajuannya mulai terasa gitu. Bangga banget, senang banget, tapi ya prosesnya masih panjang untuk kita bisa ke tahap yang lebih baik lagi. Jadi harapan aku sih Indonesia bisa terus maju, terus berkembang. Ya itu aja sih. Kalau dari Kak Michelle sendiri dari kecil sampai sekarang ada kenangan-kenangan apa sih? 17-an? Iya. Lomba lah waktu sekolah, itu seneng banget tiap kali 17. Karena aku cukup berjiwa kompetitif ya, jadi kalau misalkan lomba tuh antar kelas tuh bawaannya tuh kayak gue harus senang gitu. Jadi ya seneng aja sih, apalagi juga bisa kumpul satu kelas gitu kan, bisa saling mendorong, push satu sama lain. Terus banyak juga pasti kan perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara berkelompok, itu tuh seru banget. Tapi ada kenangan perlombaan yang nggak dilupain sama Kak Michelle nggak sih sampai detik ini gitu? Tarik tambang sih, Tarik aku tambang. tuh paling suka dulu tarik tambang, soalnya kayaknya jiwa nge-gym aku udah dari sekolah nih, kayak maunya tuh Waduh. menang gitu tarik-tarikan gitu. Tapi untuk Agustusan tahun ini ada rencana Kak Michelle mau ngapain atau lomba sama temen atau ngapain? Udah lomba aku kebetulan sama teman-teman di lokasi syuting kemarin, teman-teman dari Bidadari Surgamu. Jadi kita saling kumpul di lokasi, terus kita lomba antar pemain gitu. Jadi seru banget dulu, kenangannya biasanya sama teman-teman sekelas. Sekarang di lokasi pun juga bisa main-main barengan sama teman-teman. Ini Kak Michelle, pandangan Kak Michelle 78 tahun Indonesia itu seperti apa sih sekarang di Indonesia? Menurut aku yang tadi aku bilang sih, aku melihat beberapa tahun terakhir ini memang signifikan sekali ya perkembangannya Indonesia gitu. Merasa bangga juga, kayak dulu waktu kecil cuman bisa ngelihat kayak kalau liburan keluar baru ada MRT, sekarang Indonesia udah punya MRT. Terus kayak sistem, ya itulah transportasi umum udah jauh lebih baik dibanding dulu. Kayaknya dulu sulit banget ya, tapi sekarang tuh udah mulai lebih teratur. Semuanya juga, dan kalau dulu mungkin
transportasi umum tuh yang naik tuh mungkin kelas menengah ke atas tuh enggak gitu. Tapi kan sekarang MRT bisa dijangkau siapa aja. Bahkan yang mungkin posisinya bos menghindari macet dia pun naik MRT. Jadi mulai ada kesetaraan status sosial juga. Nggak terlalu ada perbeda-bedaan. Jadi aku ngeliat sebuah kemajuan yang baik banget dan hopefully ke depannya Indonesia bisa terus maju, terus berkembang dan kita bisa jadi negara yang disebut negara maju juga gitu. Nah, tapi biasanya hal paling simpel menurut kakak gitu untuk menunjukkan jiwa nasionalis kita gitu untuk masyarakat seperti apa sih? Hal yang paling simpel. Sebenarnya dengan mencintai lingkungan kita, mencintai tempat kita berpijak, negara kita, hal simpel banget dengan menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kalau kita sayang sama negeri kita nggak mau ada banjir. Sebenarnya mulai dari diri sendiri. Orang bilang kayak yalah sampah satu doang gue yang buang, nggak ngaruh kali ya kalau semua orang mikirnya kayak gitu. Di satu jalanan aja misalkan ada 500 orang udah 500 sampah gitu kan. Jadi benar-benar mulai dari diri sendiri. Kalau kita mencinta negeri kita ya itulah buang sampah, jagalah kebersihan, jangan coret-coret lingkungan. Terus abis itu karena kan itu istilahnya untuk kita pakai bersama bukan untuk satu pribadi doang. Ya itulah menurut aku paling penting itu mulai dari diri sendiri. Oke. Kita boleh opening.